Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan final proyek kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Irfan Ahmad dengan NIM 20.11.3728. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Ardiansah dengan NIM 20113684. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atala Novel Jaksa dengan NIM 20113693. Perkenalkan, nama saya adalah Ariko Ramdhani Saderi dengan NIM 20.11.3716. Perkenalkan, nama saya Habib Almata dengan NIM 20113701. Oke, baik. Yang pertama saya akan menyampaikan atau akan mempresentasikannya terlebih dahulu. Baik, di sini kami akan mengimplementasikan program array pada program kami, yaitu pada variabel data kami yang menggunakan indeks 10. Lalu pada pertambahan dengan indeks 3 untuk swap, rapid, genos, dan variabel harga dengan indeks 3, yaitu indeks 3 untuk Rp 200.000, 100.000, dan 50.000 untuk variabel data dengan indeks 10. Kami membuat agar data yang dimaksudkan hanya maksimal 10 antrian. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu materi pointer pada materi pointer kami mengimplementasikan pointer pada variabel elemen yang bertipe data integer dengan alamat memori dan elemen dan dengan alias atau nama lain elemen X. Fungsi pointer sendiri di sini kami gunakan untuk menambahkan data atau antrian. Yang ketiga yaitu materi struct. Di sini kami mengimplementasikan struct untuk membuat data key atau antrian dan membuat jasa tambahan. Selanjutnya yaitu materi sorting. Di sini kami mengimplementasikan materi sorting pada menu jasa tambahan. Jadi tambahan sudah otomatis berurutan sesuai abjad untuk huruf pertama. Lalu materi yang kelima yaitu searching. Di sini kami mengimplementasikan searching untuk mencari harga pada menu jasa tambahan. Jadi saat kita memasukkan salah satu menu di tes tambahan, akan terjadi pencarian harga dari menu tersebut. Lalu untuk materi tambahan, kita menggunakan materi queue. Di sini kami mengimplementasikan untuk membuat atau menambahkan antrian bagi pelanggan dengan maksimal 10 antrian. Jadi setelah antrian terisi atau penuh, antrian akan stop. Lalu kami juga meletakkan queue untuk menghapus antrian. Jadi saat antrian full atau sudah selesai, pelanggan akan membayar dan antrian akan otomatis terhapus sehingga antrian otomatis kosong. Kemudian kita akan masuk ke program. Di sini kami membuat program dengan judul vaksinasi mandiri. Di sini kami menggunakan beberapa file header, yaitu Ustream, studio.h, string.h, dan theme. Kami menggunakan Ustream karena untuk input-output, yaitu scene dan code, di mana fungsi ini kami gunakan di beberapa kode program, seperti menambahkan antrian, menampilkan jasa tambahan, menampilkan menu, dan menampilkan nota pembayaran. Yang kedua yaitu file header studio.h atau standar input-output file header. Ini digunakan untuk melakukan operasi input dan output. Kami menggunakan fungsi getChar untuk membaca dan bertipe karakter dan fungsi put
menampilkan hasil selanjutnya akan Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi. Lalu yang ketiga kita menggunakan string.h, di mana ini berfungsi untuk melakukan manipulasi string seperti pada program. Kami menggunakan fungsi string copy. Fungsi string copy ini untuk menukar dua buah nilai pada pencarian harga, produk tambahan, dan kami juga menggunakan fungsi string compression untuk membandingkan dua buah string. Kemudian yang kelima yaitu file header system. Di sini kami menggunakan file header ini untuk memanipulasi waktu atau mendapatkan waktu saat ini atau saat menginputkan data. Jadi di sini kami meletakkan di bagian nota atau pembayaran. Saat pelanggan akan melakukan pembayaran akan muncul waktu lokal setempat. Tetapi di sini kami tidak memunculkan waktu jam, namun waktu, tanggal, bulan, dan tahun. Yang terakhir yaitu define max 10. Jadi maksudnya yaitu data ini atau antrian akan dimasukkan dalam program kami hanya boleh maksimal 10. Jika lebih maka antrian penuh atau queue penuh. Lalu di sini ada struct, di mana struct ini terdapat suatu data yang bernama antrian atau queue. Dan di dalam data tersebut terdapat variabel dengan nama data dengan slot 10 dan bertipe data integer dan variabel dengan nama awal dan nama akhir dengan tipe data integer. Sedangkan untuk variabel tambahan slot 3 untuk swap rapid genos dengan tipe string dan variabel harga dengan slot 3 untuk Rp 200.000, Rp 100.000, Rp 50.000. Dengan tipe data integer digunakan untuk membuat data jasa tambahan. Kemudian di sini terdapat void intent. Ini merupakan fungsi yang membuat struct antrian awal dan antrian akhir dalam keadaan kosong atau -1. Lalu di sini terdapat dua fungsi untuk memeriksa antrian. Yang pertama full untuk memeriksa antrian penuh dan empty untuk memeriksa antrian kosong. Keduanya mengembalikan nilai boolean. Jadi kita cukup mengembalikan nilai perbandingan pada fungsi masing-masing. Yang pertama pada fungsi full akan mengembalikan nilai true jika nilai antrian akhir sama dengan maksimum data array yang telah ditentukan, yaitu -1. Atau false jika tidak sama dengan kedua pada fungsi empty. Dengan mengembalikan nilai true jika antrian akhir bernilai sama dengan -1 atau false jika tidak sama. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi inQ. Fungsi inQ yaitu fungsi untuk menambahkan antrian. Di sini akan mendeklarasikan integer elemen dan reference elemen X. Kemudian akan ada permintaan elemen yang akan ditampung oleh elemen X. Cout akan menampilkan data yang akan dimasukkan, kemudian elemen dimasukkan. Setelah dimasukkan, jika statement kosong yang artinya antrian awal sama dengan 0 dan antrian akhir sama dengan 0, maka antrian data dapat dimasukkan antrian. Data berhasil dimasukkan ke statement else, atau jika statement full atau tidak full, maka antrian akhir ditambah 1. Cout akan menampilkan data yang berhasil ditambahkan, antrian data berhasil ditambahkan. Else atau cout telah penuh, maka akan menampilkan antrian penuh. Fungsi untuk menghapus antrian yaitu dequeue. Kita menuliskan fungsi dengan nama dequeue yang mengacu pada integer i. Di sini kita tinggal memasukkan jenis vaksin yang ingin kita beli. Setelah itu nanti akan muncul nota-notanya. Ini nanti kalau kita milih misal antrian 1 atau data 1, ini berarti beli paket 1 pada data saat ini adalah vaksin Sinovac.
Dan tanggalnya ini kita ambil dari tanggal komputer kita saat ini. Berarti kalau kita ambil paket 1, nanti yang keluar adalah total pembayarannya adalah 1.500.000. Setelah itu nanti kita bisa menampilkan data dari beberapa antrian yang tersedia, yaitu dengan fungsi tabel data. Selain itu ada fungsi clear atau menghapus semua antrian yang ada. Jadi kalau semua orderan sudah selesai, kita tinggal clear antriannya dan antriannya akan kosong lagi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada fungsi info paket, di mana karakternya ada nama dengan array 4 dan 30. Terus ada fungsi strcpy atau fungsi string copy. Fungsi string copy itu yang biasa dipakai untuk mengcopy sebuah string ke dalam string lain atau sebuah string ke dalam sebuah variabel lain, yaitu nama dengan array 0 dengan variabel swap, nama array 1 dengan variabel rapid, dan juga nama array 2 dengan variabel kinos. Selanjutnya untuk fungsi for integer a sama dengan 0, a kurang dari 4, a++, itu perulangan lanjutnya integer. Ada J dengan BD, J sama dengan A. Integer K sama dengan A plus 1K kurang dari 3K++. Untuk di line 139 sampai dengan 141, itu ada sorting dengan menggunakan metode ascending. Ascending itu terlihat di line 140, yaitu BD sama dengan 1. Itu angka 1 merupakan urut data secara ascending, sedangkan kalau mau mengurutkan dengan descending, bisa menggunakan -1. Selanjutnya ada fungsi if. J tidak sama dengan A. Itu apabila J tidak sama dengan A, maka akan melakukan sweeping di mana 0 akan diganti atau sweep dengan nama J. Sedangkan J di line 145 itu akan digantikan dengan nama A. Sedangkan nama A akan digantikan dengan tenor. Jadi mereka seperti melakukan sweeping atau pergantian. Selanjutnya ada fungsi for integer i sama dengan 0. I kurang dari 3, i++. Put nama i berarti menampilkan output dari fungsi yang terdapat pada library stdio.h. Ini akan menampilkan nama dengan array i. Selanjutnya ada string, data dicari tambahan ketemu, terus fungsi boolean ketemu sama dengan false. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan ada si out yang akan mengeluarkan produk yang dicari dan memasukkan data yang dicari. Selanjutnya di line 159, 179 itu ada fungsi searching di mana di line 169 apabila kita mengetik maka yang keluar nanti adalah antrian harga array 2. Apabila kita ketik paket 1 maka harga yang keluar adalah harga array 1. Dan untuk harga array 0 apabila selain itu maka akan keluar menu tidak ditemukan. Dan selanjutnya menjelaskan tentang inti program dan demonya. Jadi pada program kita yang akan menampilkan aplikasi vaksinasi mandiri dengan paket 1 yang harganya 1.500.000, paket 2 2.500.000 dan seterusnya. Lalu akan dilakukan DU pada menu utama. Nanti kita akan memasukkan antrian.
pembayaran, melihat antrian dan tes tambahan, serta menghapus antrian dan keluar, lalu akan menginputkan pilihan yang di atas. Lanjut di dulu switch cache-nya. Switch cache 1 dengan fungsi GW, cache 2 dengan DQ, cache 3 dengan tampilan data, dan cache 4 dengan info paket, cache 5 selain itu ada pilihan 0 untuk keluar. Selanjutnya kita langsung jalankan programnya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, untuk programnya kita akan memasukkan antrian. Jadi kita pilih jumlah 1, lalu kita klik enter. Data yang dimasukkan kita pilih di sini. Kita sudah masukkan data ya, atau paket ya. Kita bisa memilih di menu pembayaran untuk mengecek paketnya. Di sini yang kita masukkan tadi angka 1. Jadi di bawahnya yang muncul berarti paket 1. Di sini juga muncul tanggalnya. Terus jenis vaksinnya kita sesuaikan dengan paketnya. Berarti kita isi Sinovac. Kita klik enter. Itu akan muncul harganya. Kemudian melihat antrian. Jadi ini nomor 3. Terus tes tambahan. Dan menghapus antrian. Lalu keluar. Ya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Mungkin cukup dari saya kembalikan ke moderator. Baik, hanya itu saja yang dapat kami presentasikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.